Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS pagi tadi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Roy bersama Rismon dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya 2 guru asal Luwu ini dipecat usai diputus bersalah oleh Mahkamah Agung karena merugikan negara usai meminta iuran Rp20.000 untuk membantu pembayaran guru honorer. Polisi masih memeriksa anak berhadapan dengan hukum kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Salah satu yang didalami adalah asal bahan peledak yang digunakan pada kejadian yang melukai puluhan siswa. Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hari ini hadir bersama Anda, saya Audrey Chandra. Saya Sidi Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, saudara, tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS pagi tadi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Roy bersama Rismon dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ketiganya yang masuk klaster kedua tersangka ini tiba di Polda Metro Jaya pukul 10 pagi. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Roy mengaku membawa sejumlah barang bukti yang akan ditunjukkan kepada penyidik. Roy juga kembali mengungkit adanya dugaan kriminalisasi pasca dirinya kembali dari Sydney dalam rangka melihat langsung sekolah tempat Gibran menimba ilmu. Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Sementara kemarin saat mendatangi Polda Metro Jaya, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan meminta penyidik langsung menahan tersangka Roy Suryo CS saat menjalani pemeriksaan perdana. Selain mendorong soal penahanan, dalam diskusi dengan penyidik, Peradi Bersatu juga meminta penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Ini dulu Bang. Karena gini, sederhana sebenarnya, siapa sih yang terhasut? Pesan saya sangat sederhana sekali, ya. Bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih. Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya.
Kuasa hukum Roy Suryo CS yakin kliennya tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana hari ini sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kozinudin bahkan membandingkan kasus kliennya dengan Sylvester Matutina yang tidak ditahan setelah mendapat vonis hakim. Dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310 311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Tidak pernah yang namanya mengedit ijazah, catat itu. Tersangka kasus pencemaran nama baik mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo, mempermasalahkan pengenaan pasal 35 dan 51 Undang-Undang ITE tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik, yakni ijazah Jokowi. Menurut Roy, pihaknya hanya meneliti ijazah Jokowi yang diunggah kader PSI Dian Sandi di platform media sosial X. Tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah, catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader Partai Gajah, namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan Ella, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rizmon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Kekhawatiran Roy, Rizmon, dan Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua sebagai tersangka disebabkan ancaman hukuman 12 tahun bila terbukti melanggar melakukan manipulasi ijazah. Di sisi lain, pakar hukum pidana menilai penerapan pasal 311 KUHP tentang fitnah soal kepalsuan ijazah Jokowi harus menjadi fokus pembuktian di pengadilan nanti. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran, tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Terkait soal penahanan Roy Suryo CS, menurut Hipnu, hal itu tidak wajib. Secara subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Nah, karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo masuk dalam klaster kedua bersama Rizmon dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal berlapis yang salah satunya ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dari pemeriksaan perdana Roy Suryo CS usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Ganiar Febrian di Mapolda Metro Jaya. Fedriska, apa informasi terkini dari pemeriksaan Roy Suryo CS di Mapolda Metro Jaya? Ya, Audrey, selamat petang. Pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan pada hari ini merupakan pemeriksaan perdana sebagai tersangka, di mana sebelumnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan 8 orang tersangka yang tadi juga sempat disinggung sudah dibagi menjadi 2 klaster sesuai dengan peran masing-masing. Namun untuk klaster pertama ini yakni Roy Suryo, kemudian ada Rizmon Sianipa dan juga Dr. Tifa Fauziah yang tadi tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya hingga saat ini sudah hampir
jam ya, Roy Suryo dan juga kawan-kawan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di mana terkait dengan pemeriksaan hari ini tentu kita bertanya apa yang sebetulnya didalami oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo. Karena kalau misalkan kita juga menyimak begitu bagaimana kasus ini bergulir sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan juga kawan-kawan ini dari penyidik ini sudah memeriksa 130 saksi dan juga 22 ahli termasuk pendalaman terhadap 723 barang bukti yang kemudian akhirnya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan fitnah ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo. Dan kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan pada hari ini tadi juga ketika sebelum memasuki gedung Polda Metro Jaya, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya optimis untuk tidak ditahan pada hari ini karena memang ia juga membawa bukti versi Roy Suryo dan juga teman-teman terkait dengan tuduhan ini. Namun kalau misalkan kita juga menyimak kemarin dari Ade Darmawan yang juga melakukan permohonan kepada Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan Roy Suryo, tentu kita bertanya-tanya apakah pada pemeriksaan perdana ini Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan ditahan oleh penyidik atau tidak. Tentu kita juga akan melihat bagaimana berjalannya pemeriksaan pada hari ini. Namun yang perlu kita ketahui adalah kalau misalkan berdasarkan pasal 19 ayat 2 KUHP terkait dengan penahanan terhadap seseorang yang berstatus tersangka ini dapat dilakukan penjemputan paksa apabila memang seseorang ini mangkir dari panggilan selama 2 kali. Jadi memang untuk pemeriksaan perdana ini tampaknya Roy Suryo juga kawan-kawan tampaknya kooperatif untuk memenuhi panggilan dari penyidik, dan kemudian bagaimana juga nanti pemeriksaan ini berjalan kita akan menunggu ketika nanti Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan memberikan keterangan resmi kepada kami. Terima kasih laporannya Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV. Hingga saat ini Roy Suryo CS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih diperiksa penyidik Mapolda Metro Jaya. Tetap bersama kami saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi polisi masih memeriksa anak berhadapan dengan hukum kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Salah satu yang didalami adalah asal bahan peledak yang digunakan pada kejadian yang melukai puluhan siswa. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Satu korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani tindakan medis lanjutan berupa operasi pada bagian kulit. Direktur Utama RS Islam Cempaka Putih, Pradono Hangdojo menjelaskan bahwa tindakan rujukan ini karena fasilitas RSCM yang lebih memadai. Sementara itu kondisi 12 pasien lainnya masih dalam ruang perawatan dan terus membaik. Bahwa kebanyakan korban mengalami gangguan pada gendang telinga akibat ledakan. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Polisi telah memeriksa anak berhadapan dengan hukum kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Mulai dari motif yang melatar belakangi ABH nekat melakukan aksi di sekolahnya sendiri, hingga asal bahan peledak dan mekanisme perakitan peledak yang digunakan ABH. Namun polisi masih memprioritaskan pemulihan kondisi ABH yang turut terluka dalam ledakan di SMA N72 Jakarta Jumat lalu. Motif ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan karena baru selesai melaksanakan operasi. Juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom, mengingat
bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan dan lain-lain, ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert. Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menyisakan tanya. Salah satu yang belum diungkap adalah soal asal-usul bahan peledak dan dari mana anak berhadapan dengan hukum mendapatkan bahan-bahan yang digunakan. Dari sisa bahan peledak yang ditemukan di rumah ABH, Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Bareskrim Polri diketahui bahan peledak yang digunakan berkekuatan rendah. Namun, soal asal-usul masih didalami. Pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai asal-usul bahan peledak, terakhir polisi mengatakan masih memeriksa anak berkonflik dengan hukum di kasus ini. Sementara itu dalam proses pemeriksaan saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI telah memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan dengan pendampingan. Selanjutnya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum ini, dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Pelindungan Anak, di mana lebih mengutamakan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum, adanya pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan atau persidangan nanti. Merespons kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melukai 96 anak, Presiden memerintahkan untuk membatasi konten-konten bermuatan kekerasan termasuk game daring sebagai antisipasi berulangnya kasus serupa. Lantaran polisi menemukan dugaan anak berhadapan dengan hukum diduga terpapar konten kekerasan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana anak di bawah umur bisa mendapatkan bahan peledak? Kita bahas lebih dalam bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Bang Islah, anak berhadapan dengan hukum ini kan membuat sampai 7 peledak. Bisa sampai membuat seperti itu. Ini peredarannya yang masif atau pengawasannya yang masih kurang sebenarnya? Sebenarnya biasanya ya, kalau untuk bahan peledak itu biasanya mereka itu mendapatkan dari terutama pembelian secara online misalnya, itu bisa saja, dan artinya ada semacam pengawasan yang kurang sih dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin dari Komdij ya. Oke, tapi untuk peredarannya sendiri sebenarnya seberapa mengkhawatirkan ketika seorang anak di bawah umur bisa mendapatkan bahan peledak seperti itu? Bang Islah, bisa dengar suara studio Bang Islah? Oke, nanti kita panggil lagi Bang Islah. Kalau gitu Prof Jamin, ketika anak di bawah umur ini juga kan masih fokus ditangani dulu secara medis, masih ada... Itu bahan-bahan itu sangat sulit ya untuk didapatkan, sehingga ada beberapa cara saya kira dari tim cyber. Kalau itu berasal dari Darling tentu bisa ditelusuri apakah ada diperjualbelikan secara bebas di pasar Darling. Kalau itu dibeli di pasar tradisional mungkin sangat tidak mungkin, karena biasa di pasar tradisional orang-orang tertentu, apalagi anak-anak, sulit untuk mengakses ya. Nah, tapi kalau di pasar Darling itu kan dia nggak melihat ini usianya berapa, siapa, umurnya berapa, pendidikannya apa, mau digunakan buat apa. Nah, saya kira lebih mudah bagi
anak di bawah umur untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang berasal dari darling. Jadi Prof. Jamin, kemungkinannya berasal dari darling begitu. berarti kalau gitu sebenarnya ini bisa jadi bahan pengembangan baru lagi buat polisi? Tentu, jadi dari cyber patrol dia bisa mendeteksi kegiatan anak ini memasuki website apa saja, tanggal berapa, dan apa saja yang dia beli. Nanti dari situ bisa ditelusuri ke marketnya. Apakah market itu berada di wilayah Republik Indonesia, apakah di luar. Tapi kalau di luar mungkin agak sulit ya. Tapi kalau market itu ada di pasar Indonesia, bisa diakses, kemungkinannya bisa dipanggil juga menjadi saksi apa benar dengan situs seperti ini dibeli oleh si Anu, dikirimkan melalui jasa pengiriman ke rumah anak tersebut. Nah ini kira-kira bisa menjadi terang bahwasannya oh ini ada indikasi barang-barang seperti ini gampang diakses dan gampang untuk dibeli dan berbahaya. Oke, kalau gitu Bang Islah, sekarang sudah bisa dengar suara Cindy, Bang Islah? Ya. Oke, bisa saya dengar, maaf tadi ada gangguan. Oke, nggak apa-apa. Bang Islah, tapi ini sebenarnya seberapa mengkhawatirkan peredaran bahan peledak, terutama untuk anak di bawah umur? Ya tentu saja sangat berbahaya ya, tapi kalau soal bahan-bahan memang sebenarnya bahan peledak tidak bisa berdiri sendiri. Ya, peledak ini racik lebih dulu, ya bisa menjadi sebuah bahan peledak dan bisa dijadikan sebagai alat peledak itu setelah dirangkum dan dari berbagai zat gitu. Nah, artinya bisa terdengar. Oke, kalau gitu Prof. Jamin ini juga ketika terduga pelaku anak yang berhadapan dengan hukumnya ini sama-sama di bawah umur, korbannya juga di bawah umur. Nah, apa yang seharusnya jadi fokus dari polisi? Seberapa hati-hati polisi harus bisa menangani ini? Ya, ini kan kalau dia anak di atas 14 tahun, ini anak yang berkonflik dengan hukum terminologinya ya. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum ini, dia dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena dia lebih dari 14 tahun. Tetapi juga bisa diupayakan dengan upaya diversi kalau memang dimungkinkan bisa ada perdamaian, adanya restoratif justice dengan korban. Jadi peran korban dalam hal ini sangat penting untuk diminta ya, apakah ada persetujuan untuk bisa memaafkan, saling berdamai. Saya kira ini anak yang punya potensi kalau menurut saya. Kenapa punya potensi? Karena dia mampu untuk merakit sesuatu bahan yang menjadi eksplosif gitu. Jadi nilai intelektualnya tinggi, cuma karena dia ada permasalahan keluarga yang terpendam. Nah ini kan banyak, bukan hanya di Indonesia saya kira. Di luar negeri yang bahan senjatanya gampang didapatkan itu juga banyak terjadi karena latar belakang orangnya defensif ya, terisolasi atau punya masalah keluarga. Jadi menurut saya anak ini perlu diawasi, perlu dibina dan jangan diberikan sanksi, artinya di penjara. Saya kira nggak tepat karena memang anak ini anak yang masih di bawah umur 18 Prof. Jamin, tahun. kalau begitu melihat dari pasal yang disinggung oleh polisi kan ada soal penganiayaan berat, hukuman bagi yang bisa memicu peledakan, kemudian undang-undang darurat. Ini adalah pasal-pasal yang tepat. Itu kalau kita lihat di sistem peradilan pidana anak, pasal yang dikenakan yang paling tepat ya tentu pasal 80 ayat 2 itu ya. Adanya bukan penganiayaan tapi suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat ya. Nah, tindakan luka berat ini tentu beda dengan pidana yang dilakukan orang dewasa karena hukumannya tidak lebih dari setengah dari hukuman maksimumnya begitu. Nah, menurut saya hukuman ini bukan hal yang paling penting ya, itu kan ultimum remedium begitu ya. Jadi kalau anak ini juga nggak punya niat, nggak punya kehendak dengan sengaja untuk membuat orang menjadi terluka, dia hanya karena ada tekanan psikologis saja begitu. Jadi saya kira harus diberikan pendampingan, diberikan penempatan di perlindungan anak untuk bisa lebih baik ke depan begitu. Oke, saya ke Bang Islah lagi. Bang Islah, tapi kalau melihat dari apa yang kemarin terjadi pada Jumat lalu, ini kemungkinan memang
anak berkonflik dengan hukum ini bisa merakit itu sendiri hanya berdasarkan belajar dari online, atau kemungkinan ada pihak lain yang memberikan informasi itu? Saya kira memang sangat memungkinkan mereka itu belajar online, dan biasanya anak-anak ABH yang punya kecenderungan untuk bisa melakukan kekerasan seperti ini, mereka biasanya tergabung dengan kelompok-kelompok tertentu secara online juga. Dan bahkan tutorialnya bisa jadi mendapatkan dari komunitas yang sejenis itu, lalu kemudian mereka berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih sama seperti Tampaknya ada gangguan. Jadi kita berbicara tentang regulasi gitu. Berbicara tentang regulasi artinya ada satu pengawasan yang harus melekat dari pemerintah melalui Komdigi misalnya, termasuk bahan-bahan bom ini. Jadi perlu saya ulangi karena tadi ada gangguan ya Mbak Cindy. Karena memang bahan-bahan baku bom ini tidak berdiri sendiri, dia harus diracik, kemudian dicampur misalnya aseton, ada potasium klorat dan seterusnya. Dan kalau ini dibeli secara online, artinya pemerintah sebenarnya bisa mengawasi dari ruang-ruang e-commerce ini. Dan tapi yang paling penting adalah pengawasan dari keluarga. Dan biasanya anak-anak yang punya kecenderungan terhadap kekerasan seperti ini biasanya memang lemahnya pengawasan keluarga. Maka biasanya pelaku-pelaku ABH seperti ini itu kecenderungannya berangkat dari keluarga yang, mohon maaf, bisa saya katakan ini berantakan. Jadi pengawasan terhadap anak itu melemah sehingga anak itu badannya bisa di rumah tapi fantasinya akan berjalan kemana-mana gitu. Oke. Bang Islah, artinya juga menegaskan lagi, ketika kasusnya seperti ini, apa yang biasanya jadi hambatan dan bagaimana penanganannya dengan benar sekaligus bisa segera menemukan dari mana bahan peledak ini bisa ditemukan? Saya kira dari beberapa kasus sejenis ya, termasuk juga yang pernah ada di Malang yang pernah ditangkap oleh Densus 88, setelah ditelusuri memang ternyata dia mendapatkan secara online. Artinya dari ruang e-commerce itu sebenarnya pengawasan yang paling efektif itu dilakukan keluarga. Kalau anak-anak itu sudah mulai membeli secara online aseton, ada serbuk aluminium, potasium klorat, artinya bahan-bahan kimia lah. Mungkin orang tua tidak paham apa itu aseton, apa itu klorat, apa itu serbuk aluminium. Oke lah, tapi kalau sudah berbau chemical, maka orang tua di sini harus bisa mempertanyakan itu terhadap anaknya. Atau setidaknya kalau memang orang tua tidak bisa mengawasi anak-anaknya itu, maka ruang-ruang e-commerce yang seharusnya diawasi oleh pemerintah ini bisa memetakan kalau ada satu pembeli dan satu alamat kemudian melakukan pembelian bahan-bahan sejenis ini, maka ini seharusnya langsung diberikan kepada pihak penegak hukum, kepada Densus 88 misalnya, untuk mulai melakukan pengawasan, melakukan pemetaan dan profiling gitu. Oke, bisa berangkat dari sana. Kalau gitu, Bang Islah Bahrawi dan Prof. Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi penjelasan untuk Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kompas Petang masih akan kembali. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, 2 guru asal Luwu dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ini ditandatangani begitu Presiden mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke Australia. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMAN 1 Luwu Utara. Padahal dana ini digunakan untuk menggaji 10 guru honorer di SMAN 1 Luwu Utara. November 2025, masa guru mendatangi gedung DPRD Luwu Utara setelah putusan pemberhentian terhadap 2 guru asal Luwu Utara yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Abdul Muiz dan Rasnal
menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN sebagai buntut dugaan pungutan dana Komite Nasional. Keduanya mengusulkan ke komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Usul itu sendiri sudah disetujui oleh orang tua murid. Namun hal ini tak menghentikan proses hukum yang berjalan. Hingga belakangan, kedua guru kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Tak hanya ke DPRD, aspirasi dua guru Luwu juga sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Harapan agar nama keduanya dibersihkan akhirnya terkabulkan. Kamis dini hari, Presiden menandatangani surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, rehabilitasi ini untuk mengembalikan nama baik kedua guru. Kami selama 1 minggu terakhir berkoordinasi meminta petunjuk kepada Pak Presiden yang mengambil keputusan menggunakan aku sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA satu Utara. Harapan ini dapat mengembalikan nama baik berdua apapun yang sudah terjadi. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra bilang, rehabilitasi 2 guru asal Luwu merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengikuti perkara hukum keduanya. Aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dengan terbitnya surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal, pemerintah secara resmi mengembalikan nama baik, kehormatan, dan seluruh hak profesional keduanya. Tim Liputan Kompas TV. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Juhandani Raharjopuro, menurunkan Propam dan Wasidik Direktorat Kriminal Khusus untuk menelusuri penanganan perkara 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz dalam kasus dugaan pungutan liar. Kasus kemudian menjadi polemik, pemecatan 2 guru, dan akhirnya direhabilitasi Presiden Prabowo Subianto. 2 guru itu dipecat setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas dugaan pungutan dana sebesar Rp20.000 dari orang tua siswa untuk membantu 10 guru honorer yang belum menerima gaji. Kedua guru itu dilaporkan oleh LSM. Kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Baris Krim Polri, dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan, apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Soal pemberian rehabilitasi 2 guru asal Luwu oleh Presiden Prabowo, kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama bidang pendidikan KSP, Tri Santoso. Pak Tri, selamat petang. Selamat petang, Mbak.
Pak Tri, setelah tadi malam dapat rehabilitasi dari Presiden, artinya sekarang prosesnya apalagi sampai kedua guru itu nantinya bisa mengajar kembali? Jadi pasca tadi malam ya mendapatkan rehabilitasi dari Pak Presiden, ya ini saya mau menekankan dulu bahwa Pak Presiden ini tidak tone deaf gitu ya, tidak buta dan tidak tuli. Pemerintahan ini mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu ya, mendengarkan aduan baik dari medsos maupun yang langsung gitu ya. Kemudian ditindaklanjuti Pak Presiden pulang dari lawatan di luar negeri, kemudian menandatangani dini hari tadi untuk rehabilitasi Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Tentu langkah-langkah yang berikutnya adalah peninjauan administrasi yang kemarin dinyatakan beliau mendapatkan sanksi itu, kemudian dapat rehabilitasi, sekarang sedang dicek prosesnya dan masih berproses di teman-teman BKN, nanti ditindaklanjuti di teman-teman di provinsi, di Pak Gubernur, di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk selanjutnya nanti beliau dapat aktif kembali sebagaimana status sebelumnya sebagai guru. Pak Tri, tapi sebenarnya apa pesan yang ingin ditekankan oleh Presiden dengan pemberian rehabilitasi ini? Pesan dari Pak Presiden itu yang pertama, bahwa guru ini kan adalah pahlawan kita bersama ya. Apalagi momentum ini masih November gitu ya. Momentum Hari Pahlawan Guru ini sebagai pahlawan tanda jasa itu harus dihargai, dihormati, kemudian mendapatkan perlakuan yang baik gitu ya. Artinya Pak Presiden sudah cukup peduli terhadap isu kesejahteraan guru dan juga terkait dengan kasus ini memberikan perhatian yang lebih sampai yang saya jelaskan tadi. Baru pulang dari lawatan luar negeri sudah pulangnya memberikan rehabilitasi hak kepada beliau. Tapi apa saja yang jadi pertimbangan dari Presiden sampai rehabilitasi itu ditandatangani? Yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah ya tadi isu kesejahteraan, isu beliau ini sebagai guru yang sudah mengabdi puluhan tahun gitu ya. Kalau nggak ada guru, nggak ada yang bisa jadi seperti kita, nggak ada yang bisa jadi menteri, presiden, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud penghargaan beliau kepada guru gitu ya, yang selama ini mungkin belum cukup kesejahteraannya gitu ya. Kita Pak Presiden di dalam PHTC-nya, program hasil terbaiknya, cepat selalu ada di beberapa poin untuk meningkatkan kesejahteraan guru, menghargai guru, kemudian memperlakukan dengan baik gitu. Oke. Terima kasih banyak, tapi Pak Tri ini juga mau menegaskan lagi artinya, apakah ini akan menjadi pelajaran dan akan ada kebijakan lanjutan menindaklanjuti arti kesejahteraan guru honorer di daerah? Ya, ini menjadi pembelajaran bersama ya. Yang pasti tadi dari Polda juga sudah mengecek, Pak Kapolda meminta mengecek prosedur yang ada, apakah ada hal-hal penyidik melawan sudah keluar dari ketentuan gitu ya. Yang kedua, tentu pemerintah ini juga sedang mengecek Pertek BKN yang merekomendasikan ini. Kemudian di dalam regulasi-regulasi ASN ini juga sedang dicek secara bersama. Dan ini momentum ini pas pemerintah ini sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang nanti gabungan antara berbagai undang-undang atau regulasi guru dan dosen, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ada inisiatif dari pemerintah untuk sentralisasi guru supaya guru ini lebih sejahtera, lebih tidak terkait beban politik di daerah dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih tenaga ahli utama bidang pendidikan KSP Pak Tri Santoso sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Tri. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, hari ini Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya. Diskusinya akan hadir bersama Audrey Chandra. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS pagi tadi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Roy bersama Rismon dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ketiganya yang masuk klaster kedua tersangka ini tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Roy mengaku membawa sejumlah barang bukti yang akan ditunjukkan kepada penyidik.
Roy juga kembali mengungkit adanya dugaan kriminalisasi pasca dirinya kembali dari Sydney dalam rangka melihat langsung sekolah tempat Gibran menimba ilmu. Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Sementara kemarin saat mendatangi Polda Metro Jaya, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan meminta penyidik langsung menahan tersangka Roy Suryo CS saat menjalani pemeriksaan perdana. Selain mendorong soal penahanan dalam diskusi dengan penyidik, Peradi Bersatu juga meminta penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper yang digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Pesan saya sangat sederhana sekali, ya, bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih. Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan, penahanan dan lain-lain sebagainya. Dijerat pasal tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi, Roy Suryo CS kini diperhadapkan dengan sejumlah pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat yakni 12 tahun pidana penjara. Pertanyaannya, akankah pemeriksaan perdana pada hari ini berujung pada penahanan Roy Suryo dan kawan-kawan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin. Selamat sore, Bang Kozin. Ada juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu, Lekumanan. Bang Lekumanan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan ada juga mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlian. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Udi. Ya, saya mau ke Bang Kosin dulu. Bang Kosin, ini sampai sore ini, Bang Roy, Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, ini belum juga keluar dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, apakah ini pertanda kalau klien Anda akan ditahan hari ini? Baik, saya update bahwa memang terakhir setelah saya tinggalkan Polda untuk kemari itu Dr. Tifa sudah selesai tapi menunggu teken-teken. Kemudian Roy Suryo dan Rismon Hasiolan masih melanjutkan. Itu update terakhir. Soal apakah akan terjadi penahanan atau tidak, ya memang itu kewenangan subjektif ada pada penyidik dan alasannya tentu ketika ada kekhawatiran untuk lari, untuk menghilangkan barang bukti dan untuk melakukan kejahatan lagi. Dan kami sudah memastikan bahwa klien kami tidak melakukan itu dan kami tadi dengan sebelah tokoh-tokoh yang ada di Polda Metro Jaya begitu banyak sudah teken jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan itu sehingga kekhawatiran penyidik menjadi diobjektifkan tidak akan mungkin bisa melakukan penahanan karena tidak ada kekhawatiran itu karena ada jaminan dari kami. Terlepas bahwa pada akhirnya ya masalah penahanan itu subjektivitas penyidik, suka-suka penyidik begitu. Tapi kami harapkan kami mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum karena pada saat yang bersamaan Polda Metro Jaya juga memeriksa seorang dan sampai pada status tersangka yakni Firly Bahuri yang sudah 2 tahun status tersangka sampai hari ini tidak ditahan. Jadi saya kira kami sendiri tidak memiliki rasa khawatir akan terjadi penahanan apalagi ada pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini tidak boleh ada kriminalisasi kepada rakyat kecil begitu. Oke, jadi kalau dari pengacara Roy Suryo, Bang Lekumanan yakin dan meminta untuk tidak ditahan. Tapi kenapa Peradi Bersatu justru meminta penyidik Polda menahan Roy Suryo CS? Ya, artinya gini, terkait dengan penahanan memang merupakan kewenangan daripada penyidik ya. Cuman di sini kan kami yang sudah 7 bulan ya menunggu ya kan membuat laporan polisi ya sudah selama 7 bulan ini pasti ada permintaan dari kami. Kami minta memang secara lisan agar terhadap ketiga tersangka yang sudah diperiksa ini hari kami minta memang untuk dilakukan penahanan. Kenapa? Karena itu merupakan permintaan dari kami, ya kan, permintaan secara lisan. Karena kenapa? Ya kan, terkait dengan sangkaan pasal yang diduga dilakukan oleh para terlapor atau tersangka ini, ancaman pidananya kebanyakan lebih dari 5 tahun, sehingga secara subjektif ada bahwa kewenangan polisi boleh melakukan penahanan terhadap peristiwa-peristiwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu memang goal daripada kami. Karena kan kami melaporkan seseorang atau
atau kelompok orang adalah tujuannya supaya sampai ditetapkannya tersangka hingga dilakukannya penahanan. Karena kenapa? Untuk agar para terlapor ini atau tersangka ini tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena jelas di sini kami lihat makin hari makin banyak produk-produk yang kemudian. Oke, jadi makanya Anda meminta untuk ditahan langsung di pemeriksaan hari ini perdana ya? Kami minta untuk dilakukan penahanan. Itu adalah untuk penegakan hukum yang benar gitu. Apabila tidak dilakukan penahanan, maka kami akan lakukan upaya hukum juga, seperti itu. Oke, sebenarnya Pak Anton, penegakan hukum ini seperti apa sih yang benarnya begitu antara ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, ini ditahan atau tidak? Ini tolak ukurnya kayak gimana? Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan pembicara terdahulu, kan ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif seperti tadi adalah tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Adapun syarat objektif diancam 5 tahun lebih. Nah, di sini, apakah penyidik ini bisa menahan atau tidak? Ya, sebetulnya tergantung daripada Bang Suryo itu sendiri. Di sini ada kekhawatiran mungkin dari Peradi, Bang Suryo itu tadi mengulangi tindak pidana. Apalagi beliau ini pernah ditahan juga tahun 2023 dalam kasus yang sama. Nah, ini mungkin kekhawatiran ini. Jadi sebetulnya ditahan atau tidak memang kewenangan Polri. Tetapi juga tidak semata-mata itu, dari pihak Bang Suryo juga mohon untuk menahan diri. Sepanjang nanti begitu di publik gitu kan, kan ada kesengajaan, ini salah satu unsurnya itu agar diketahui umum, yaitu virtual publiknya. Kesengajaan ini apabila Bang Suryo melakukan hal itu lagi, jangan disalahkan nanti apabila di dalam pemeriksaan kedua. Sebenarnya Pak Anton, kesengajaan seperti apa sih yang ditakutkan? Kenapa? Kesengajaan seperti apa sebenarnya yang ditakutkan ini? Ya, kesengajaan kan salah satu di dalam ancaman pidananya ini adalah yaitu 310, 311 dan ujaran kebencian yang bersifat sara. Nah, apabila hal itu sendiri semakin merebak di publik, semakin gaduh, nah ini kan itu yang ditakutkan itu. Nah, itu jangan membuat kegaduhan ini. Ditakutkan membuat kegaduhan ya? Ya, otomatis insya Allah saya percaya tidak akan ditahan. Tapi kalau dilakukan kegaduhan lagi, jangan salahkan nanti wah ini kriminalisasi, karena ini sudah melalui proses-proses penyidikan yang secara profesional, ada gelar perkara internal, ada gelar perkara eksternal. Nah, ini sudah melalui satu tahap penyidikan profesional. Ditahan ditahan atau tidak itu merupakan kewenangan dari penyidik. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Bang Kosi, kalau misalnya ditahan hari ini Roy Suryo CS, apa yang akan Anda lakukan? Usai jeda ya, tetap bersama kami. Klien Anda masih diperiksa, Bang Kosinuri. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya nanti klien Anda nih ditahan langsung hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama akan saya sampaikan kepada publik seluruh rakyat bahwa institusi Polri tidak adil, tebang pilih, pilih tebang, zolim kepada rakyat. Karena apa? Telah secara telanjang menunjukkan penegakan hukum yang tebang pilih, pilih tebang. Kepada Firly Bahuri tidak ditahan, sementara kepada klien kami ditahan. Kepada Sylvester Matutina yang dulu tahapannya juga penyidikan dan itu pernah menjadi tersangka juga tidak pernah ditahan, padahal pasalnya juga pencemaran, tidak ditahan. Kepada klien kami ditahan. Namun saya ingin tegaskan bahwa kita itu bolehlah berpendapat, tapi jangan prematur atau jangan kesusu begitu. Bung Lecumanan ini kan gak ada relevansinya dengan pemeriksaan hari ini. Hari ini itu adalah pemeriksaan klaster kedua yang dimajukan pemanggilan sebagai tersangka. Di dalam klaster kedua itu tidak ada pasal-pasal yang dilaporkan oleh Lecumanan. Kenapa? Karena di klaster kedua itu justru yang dipersoalkan adalah 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, dan memang ada pasal yang kami konsisten sebut itu selundupan dengan motif untuk menahan. Ini pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Sementara klaster pertama itu baru ada 160 KUHP yang dilaporkan oleh Lecumanan dan kawan-kawan.
Saya juga heran kepada institusi Polri, ada motif apa begitu? Dalam konferensi pers dinyatakan bahwa ada 2 klaster, klaster pertama dan klaster kedua. Tetapi ketika pemanggilan justru klaster kedua didahulukan. Jadi dan yang klaster ada permasalahan, ada kenapa klaster 2 ini didahulukan dulu? Oh, itu pilihan saja. Cuman saya ingin tegaskan bahwa jangan kita komentar sesuatu yang offset begitu. Lagi pula kalau kita hari ini selalu mengembalikan kepada penyidik bahwa itu kewenangan penyidik, memang benar penyidik punya kewenangan, tapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Secara sewenang-wenang itu adalah dengan ukuran suka-suka kami, SSK. Yakni apa? Ketika ada problem yang sama, ditangani penyidik yang sama, bahkan ini kasus korupsi lebih bahaya daripada kasus receh ini, tidak ditahan, tapi pada saat yang sama kemudian mau menahan misalnya. Apakah kemudian ada pembedaan warga negara dengan sipil, dengan polisi, dalam hal ini Firly Bahuri, apakah dia latar belakangnya polisi sehingga tidak ditahan? Kemudian hari ini klien kami apakah sipil biasa kemudian ditahan? Dan kembali, saya tegaskan, sudah ada legasi dari Presiden Prabowo untuk kasus ijazah palsu. Berarti Anda akan melawan kalau misalnya jelas. Yakni Gus Dur itu sudah diberikan amnesti. Kasusnya juga ijazah palsu. Itu artinya ada kebijakan umum presiden bahwa untuk kasus seperti ini janganlah dikriminalisasi, dan itu sudah jelas. Presiden menyatakan tidak boleh ada kriminalisasi kepada rakyat kecil. Itu pesan kepada aparat penegak hukum termasuk pada institusi kepolisian. Bang Lekumanan, ini ditangkap oleh pengacara Roy Suryo bahwa kalau misalnya akan ditahan ini merupakan bentuk kriminalisasi. Ya, memang di mana-mana ketika seseorang atau namanya tersangka ketika mau ditahan, semualah, bukannya klien daripada Pak Koji. Bahkan terpidana pun tidak mau ditahan, itu kliennya dia. Tetapkan tersangka itu akan menyampaikan bahwa adalah suatu perbuatan kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi. Tapi dalam hal ini polisi itu adalah penyeimbang, ya kan? Polisi hanya melakukan tugasnya, ya kan, yang dijamin oleh konstitusi, bahwa kami sebagai warga negara telah melaporkan ada suatu tindak pidana, jadi tindak pidana. Tapi kemarin Anda juga datang untuk meminta penyidik terlebih dahulu sebelum diperiksa ini? Gimana? Bang Lekumanan, tapi kemarin Anda juga dan kawan-kawan datang ke penyidik juga untuk meminta penahanan sebelum diperiksa? Yang disampaikan oleh Bang Kojinuddin, ada klaster 1, ada klaster 2, memang ada penjelasan terkait klaster. Tapi dalam surat penetapan tersangka kepada kejaksaan itu tidak ada lagi namanya klaster. Itu disampaikan dalam surat penetapan tersangka itu 8 orang, ya kan? Nah, itu yang kemudian ditembuskan kepada saya selaku pelapor, ya kan? Kemudian ditembuskan lagi kepada Pak Jokowi, ditembuskan juga kepada Pak Maret Samuel, dan satu lagi Andi Kurniawan. Jadi kami ini dianggap sebagai pelapor di dalam semua tersangka-tersangka tersebut. Jadi menurut saya terhadap 3 tersangka itu ya kami meminta, ya kan, karena kami diberikan surat penetapan tersangka dan SP2HP terhadap perkara tersebut, kami meminta langsung secara lisan agar ketika diperiksa tolong dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini sudah jelas mengulangi perbuatannya, ya kan, kemudian memperbanyak lagi barang-barang bukti, ya kan, yang ada white paper itu, ya kan, ya Kak, saya meminta juga kepada pihak kepolisian kalau bisa dalam pemeriksaan tersangka ini tolong disita barang-barang bukti tersebut gitu. Jadi menurut saya itu adalah hak yang diberikan konstitusi kepada kami selaku pelapor, itu sah-sah saja menurut saya gitu. Terhadap kira-kira ada kata kriminalisasi, ya itu semua orang yang mau ditahan ya pasti menyampaikan kata yang sama. Saya kira inilah yang disebut dengan intervensi kepada institusi kepolisian. Karena dasar untuk melakukan penahanan itu bukan ada permohonan dari pelapor, tapi ada kekhawatiran, ada syarat objektif maupun subjektif. Objektif sudah terpenuhi karena ada pasal yang diselundupkan sehingga ada yang 5 tahun lebih sehingga bisa menahan. Subjektif adalah kekhawatiran polisi. Janganlah kekhawatiran itu dikompori oleh pelapor dengan alasan oh ini nanti dia akan mengulangi, lalu ditekan-tekan. Kemudian publik bertanya, oh apakah polisi selemah itu ditekan-tekan pelapor sehingga harus menahan hanya untuk memuaskan pelapor? Apakah polisi mau mengorbankan marwah institusi hanya untuk memuaskan pelapor dengan menahan anak bangsa? Begitu pada saat yang sama ada tersangka yang lainnya tidak pernah ditahan-tahan, dan pada saat yang sama klien dari Bung Lecumanan sudah terpidana nggak ditahan-tahan. Gimana Bang Lekumanan? Ya itu beda hal, ya kan, saya tidak mau berkomentar di sana, ya kan, artinya kan gini, Pak Kojinuddin, ya hari ini peristiwa hari ini aja yang kita bicarakan gitu. Kalau memang nanti penyidik tidak menahan, ya nanti saya akan menyurat melakukan upaya hukum. Mungkin ini dipertanyakan oleh tim Bang Kojinuddin. Ya, istilahnya silakan aja lakukan. Bukan, kalau soal upaya hukum kami sudah pandai lah, nggak usah diajari. Tapi soal intervensi tidak ada satupun di KUHP pasal yang mengatur bahwa pelapor bisa melakukan permohonan dan menekan polisi untuk menahan klien atau orang yang sedang dalam dianggap intervensi katanya Bang Lekumanan. Ya, kita bukan yang mengintervensi, itu kan permintaan kami secara lisan, itu bukan intervensi. Kalau intervensi itu saya meminta pejabat dari wilayah lain kemudian menelpon penyidik. Justru itu namanya intervensi langsung, karena di KUHP tidak diatur. Harus ada basis pasal norma yang menjadikan tindakan itu sah dan legal, dan di KUHP tidak diatur. Sementara untuk urusan penegakan hukum itu harus rinci-rinci agar apa? Tidak ada abuse of power. Tindakan setiap penegak hukum termasuk advokat pelapor itu harus dasarnya, harus ada basis normanya. Kalau tidak, inilah disebut dengan
dengan kesewenang-wenangan, berdalih dengan kebijakan. Baik. Oke, saya mau minta dulu pendapat dari Pak Anton. Pak Anton, sebenarnya untuk seorang pelapor ini merupakan sesuatu sesuatu yang biasa. Apakah pelapor juga punya hak begitu ketika sebelum diperiksa para tersangka ini kemudian meminta untuk ditahan? Ya, semua orang kan punya hak. Tadi juga saya menanggapi kalau ini dianggap sebagai sebuah kriminalisasi, kita kan ada alat ukurnya yaitu bisa ke peradilan, dan setiap kasus itu memang tidak sama. Setiap kasus itu punya satu karakter khusus. Nah, di sini justru yang dititik beratkan ini di Undang-Undang ITE atau di 310, 311 itu pencemaran nama baik itu yaitu menyebarkan di muka umum. Nah, apabila menyebarkan di muka umum ini makin menimbulkan kegaduhan, diduga hal itu akan terjadi. Nah, tidak menutup kemungkinan penyidik akan bertindak. Jadi jangan disamakan, mungkin mohon maaf ini. Kenapa kalau 310, 311 yang ini tidak ditahan, tetapi yang ini ditahan. Jadi setiap kasus itu punya spesifikasi sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat apakah beliau ini, Bang Suryo ini, ada keseriusan, kesengajaan ingin menyebarkan di muka umum tentang mungkin ujaran-ujaran atau mungkin yang dianggap ijazah palsu itu. Nah, ini tergantung publik. Nah, makanya mungkin dari Peradi pun juga menyatakan atau mengemukakan pendapatnya sehingga menginginkan untuk penahanan langsung ya. Oke. Itu yang disampaikan oleh Peradi. Saya kira kalau pendapat itu disampaikan secara private itu nggak masalah dan itu umum lazim. Tapi ini disampaikan kepada publik seolah-olah mempengaruhi publik, mempengaruhi institusi kepolisian untuk melakukan penahanan, itu yang keliru. Yang kedua, saya ingin tegaskan kalau persoalannya khawatir 311, 310 KUP, nggak ada masalah Pak Anton, wong itu syarat objektifnya tidak dipenuhi, itu kan hanya 9 bulan dan 4 tahun. Kami pun siap bertarung kalau dituduh fitnah, dituduh pencemaran karena tidak ada alasan objektif untuk menahan. Tapi persoalannya alat kekuasaan dipinjam oleh pelapor, oleh Joko Widodo untuk menyelipkan pasal 32, 35 di kasus Roy Suryo, Tiva dan juga Rizmon, dan menyelipkan pasal 160 di kasus layer yang pertama, yakni Egy Sujana, Kurniatria Royani, DH, Elda Mehari Lubis, Rustam Effendi dan Rizal Fadila. Ini yang tidak adil dan jangan kemudian menggunakan parameter kriminalisasi itu diselesaikan melalui pra peradilan. Pra peradilan itu hanya untuk urusan formil dan jadi ketika pra peradilan beda. Karena itu kriminalisasi itu harus diadili dengan apa? Pendapat publik dengan parameter yang objektif. Parameter objektifnya apa? Ada kasus yang sama di Polda Metro Jaya, satu tersangka, satu juga tersangka. Kenapa yang satu nanti ditahan, yang satu dibiarkan? Udah nggak usah pusing-pusing. Apalagi kasusnya kalau kita bicara ancaman pidana terkait masalahnya untuk publik, korupsi itu lebih berbahaya daripada sekedar mencemarkan pribadi orang begitu. Saya mau nanya kalau gitu ke Bang Lekumanan, kenapa Anda dan kawan-kawan ini meminta untuk penahanan, apa alasannya? Alasannya itu yang tadi Mbak, terus-terus mengulangi perbuatannya. Setiap hari ada lagi informasi yang disebar, ya kan? Mencemarkan nama baik Pak Jokowi maksudnya? Mencemarkan nama baik Pak Jokowi, mempengaruhi masyarakat agar masyarakat percaya bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah produk palsu. Jadi ini kan bahaya. Sekarang sudah masuk lagi ke Pak Gibran, bahwa Pak Gibran tidak pernah tamat SMA, ya kan? Nanti besok lagi masuk lagi ke Jan Etes, nanti seolah-olah Jan Etes tidak pernah punya akta lahir, kan bingung kita artinya. Jadi saya meminta ini supaya dilakukan penahanan, karena kenapa? Agar tersangka ini tidak mengulangi perbuatannya. Ini sudah tiap hari yang ditakutkan, mengulangi perbuatan. Itu kan praduga, sementara sudah jelas ya kliennya Lecumanan sudah terpidana pun tidak pernah ada tuntutan mereka, tolong dong Pak Lecumanan ditahan, ditangkap karena sudah inkrah, nggak ada lagi asas presumption of innocence bisa menjadi dalil untuk tidak menahan orang. Nah, di sini belum ada putusan loh. Janganlah anak bangsa kemudian ditahan, kemerdekaannya direnggut, padahal dia belum terbukti secara hukum untuk melakukan satu tindak kejahatan. Sementara kita ingin orang itu kemerdekaannya dirampas. Berarti memang sudah ada yang motif jahat, bukan penegakan hukum, bukan untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan masyarakat tentang kondisi bangsa yang hari ini terbelah hanya gara-gara selembar dokumen. Motif jahatnya begitu. Maksudnya apa nih? Motif jahatnya adalah ingin memenjarakan orang padahal belum ada vonis. Kenapa? Karena dengan demikian mereka merasa
pendapat-pendapat yang lainnya itu tidak cocok dengan pendapatnya, sehingga pendapat-pendapat ini dianggap kriminal atau kejahatan, sehingga pendapat-pendapat yang disampaikan ini jangan lagi ada di ruang publik dengan cara apa? Dipenjarakan orang. Oke, Gitu. apakah Pak Anton sendiri sepakat bahwa tadi ya dengan kalau misalnya ditahan sendiri, ini kemudian mengkriminalkan atau mengkotak-kotakan suara-suara dari rakyat nih? Kalau saya ya kurang sepakat lah, karena setiap kasus itu ya punya karakteristik sendiri-sendiri, dan di sini bukan masalah 310 311, justru titiknya itu di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu sendiri kan sudah jelas menyebarkan kebencian yang bersifat sara maupun individu. Nah, ini sudah jelas. Nah, dan di sini justru motifnya itu bisa dilihat apabila keseriusan motif, kesengajaannya itu berulang-ulang terus dilakukan di hadapan publik. Oke, makanya masuklah Undang-Undang ITE. Oke, itu yang apakah juga penilaian dari penyidik sendiri ketika misalnya nih ada tersangka yang kemudian katakanlah Mas Suryo CS ini menyebarkan fitnah begitu ya, pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya tadi datang dengan baik-baik, tidak kemudian meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah ini menjadi pertimbangan juga untuk ditahan atau tidaknya ketika berkelakuan baik? Ya, saya kira karena pertimbangan itu kan pertimbangan subjektif. Nah, subjektif itu ya tergantung daripada perilaku daripada tersangka itu sendiri. Nah, masalah polisi memang betul tidak bisa menentukan apakah itu palsu atau tidak. Tetapi kan di sini sudah dijelaskan bahwa identik dengan ijazah-ijazah yang lain gitu kan. Nah, ketika lembaga formal sendiri yaitu UGM menyatakan bahwa identik dengan para lulusan-lulusan yang sesuai tahunnya dan menurut lab POR juga maupun lab krim juga sesuai baik tahun, cetak maupun lain-lain, terus mau apa lagi gitu kan. Nah, dan polisi itu pun juga bukan satu-satunya. Kita ini menganut criminal justice system. Ada polisi, ada jaksa, dan juga ada pengadilan. Nah, ini kan bisa dilakukan, dan kalau menurut saya, oh ini kalau ada kriminalisasi jangan pakai pra-peradilan. Terus kalau tidak pakai pra-peradilan mau apa? Apa mau pengadilan jalanan atau pengadilan publik? Ini kan tidak bisa. Kita ini negara hukum, negara yang berdasarkan hukum. Dan para pengacara pun juga adalah termasuk penegak hukum. Jadi ya taatilah aturan-aturan koridor-koridor hukum, dan di sini alat ukurnya hanya satu, pra-peradilan. Kalau pra-peradilan tidak ditempuh, terus mau pakai tempuh saja melalui pra-peradilan. Kalau gitu pertanyaan yang sama buat Bapak yang saya sebut, kenapa Anda meminta kemudian juga yang di sana sebelah sana juga meminta untuk ditahan, Anda juga meminta untuk tidak ditahan? Karena belum ada vonis dalam kasus ini, dan alasan-alasan itu sangat subjektif. Janganlah subjektivitas itu menghilangkan hak orang untuk mendapatkan keadilan setara di hadapan hukum. Sudah ada yang lain tersangka tidak ditahan, yang ini mau ditahan. Yang kedua, janganlah arah-arahkan ngajari kami ke pra-peradilan. Saya juga sudah tahu alasan subjektif polisi itu namanya SSK, suka-suka kami, dan itu sudah banyak terjadi. Kami sudah tegaskan, sudah jamin. Misalnya ya ini subjektivitas khawatir, kalau sudah kita jamin harusnya kan nggak ada kekhawatiran, itu juga nggak diindahkan oleh polisi. Sekarang saya ingin tegaskan begini saja, kalau institusi kepolisian lebih memilih suka-suka kami itu sebagai parameter untuk menahan seorang ketimbang masyarakat yang hari ini menonton, melihat kasus ini secara luas jutaan orang, ya kami persilakan, tetapi kami tidak ridho institusi kepolisian menjadi turun wibawanya, rusak legitimasi hanya gara-gara ingin melayani laporan dari saudara Makanya Anda bilang dan siap juga tempur. saudara Jokowi. Ya, kami siap tempur, dan metode untuk bertempur itu pilihan kami, mana yang kami tempuh tidak usah diajari begitu. Bang Lekumanan, kalau misalnya hari ini Roy Suryo CS tidak ditahan, apa yang Anda akan lakukan? Ya, kita akan menyurat ya, artinya menyurat ke seluruh instansi ya, terutama ke Kompolnas, kemudian ke Kapolda Metro, kemudian juga ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kadip Propam Polri, dan Kabid Kum Polri. Kami akan menyurat ke semua lembaga Polri, ya kan, terutama Kompolnas. Kami akan meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang telah memeriksa para tersangka ini gitu. Berarti ada apa kan gitu kan?
Ada apa? Intinya kami di sini tidak mengintervensi, tapi permintaan kami selaku pelapor adalah kami meminta agar dilakukan penahanan. Tolong dilakukan penahanan agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau perbuatan pidana seperti ini yang udah masif dan sistematis dibiarkan aja, dibiarkan terus, ini akan timbul lagi roy-roy lainnya gitu loh. Oke. Karena itu tunjukkan saja ijazahnya biar situasi ini segera jelas, selesai. Gitu Selama ini kan dibikin masalah karena ijazah itu tidak pernah diperlihatkan. Ijazah ini langsung berkegaduhan selama ini sehingga terbelahlah anak bangsa. Orang otot-ototan hanya gara-gara selembar ijazah. Jahat sekali nih orang yang punya ijazah nggak nunjuk-nunjukin sehingga anak bangsa ini terbelah. Oke, sudah kita tangkap kalau gitu pesannya. Bang Kozi, terima kasih. Bang Lekumanan, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Selamat sore semua. Sore. Setelah ini kami hadirkan informasi di rapat dengar pendapat RDP DPR terkait RUU Hak Cipta hari ini. Anggota DPR yang juga penyanyi Once Michael menyebut kisruh antar pencipta lagu dan penyanyi kerap terjadi ketika penyanyi mendapatkan penghasilan lebih banyak dari penciptanya. Rapat dengar pendapat DPR terkait RUU Hak Cipta kembali digelar hari ini. Rapat mendengarkan pendapat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Anggota DPR yang juga penyanyi Once Michael turut hadir dalam rapat dengar pendapat mengenai RUU tentang hak cipta. Dalam RDP yang dihadiri LMKN, Once Michael meminta agar negara ikut peduli terkait royalti yang kerap jadi sorotan. Menurut Once, pada praktiknya kisruh antar pencipta lagu dan penyanyi kerap terjadi ketika penyanyi mendapatkan penghasilan lebih banyak dari penciptanya. Kehilangan kesempatan untuk sampai ke tangan penciptanya. Ya kan yang terjadi ketika dia membuat lagu, si pencipta membuat lagu tidak membuat perjanjian dengan si penyanyi. Misalnya, kalau kamu nyanyi nanti aku dapat segini ya. Kan dia tidak membuat perjanjian itu. Kemudian waktu berjalan si penyanyi dapat penghasilan lebih, si pencipta tidak. Nah, kemudian terjadi kisruh. Makanya kemudian kita memang berharap negara ikut. LMK ini harus hadir karena nature-nya industri ini seperti itu. Burung camar tinggi melayang. Rabu kemarin, sejumlah musisi tanah air yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia atau VISI serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ikut hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR RI. Para musisi diantaranya Ariel Noah, Vina Panduwinata, Arman Maulana, Judika, dan Fadly Padi ikut memberikan pandangan mereka terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta yang kini sedang digodok. Pada kesempatan ini, Judika berharap revisi Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan dengan tepat. Menurut Judika, hak para pencipta lagu perlu diperjuangkan, namun dengan mekanisme yang benar. Pengelolaan ini belum maksimal, belum beres, dan memang harus dibereskan dengan revisi undang-undang ini. Tapi ketika itu menjadi kita yang bersalah, nah di sini terjadi gapnya gitu. Makanya kita perlu memberikan suara kita untuk masalah ini. Saya menciptakan lagu sendiri banyak, menyanyikan lagu pencipta dari daerah, ada yang sapam, ada yang nggak punya nama sama sekali sampai mereka bisa beli rumah. Itu saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya benar-benar tahu gimana pencipta ini juga mendapatkan hasilnya. Hak-haknya dia yang harus diperjuangkan lewat mekanisme yang benar. Suara hati ini. Tak hanya Judika, Nazril Irham atau yang kerap disapa Ariel Noah juga menyampaikan diperlukan fleksibilitas agar setiap lagu ramah untuk dinyanyikan siapapun, namun tetap menghormati hak penciptanya. Ariel menambahkan, larangan menyanyikan lagu yang dibesarkan oleh seorang penyanyi menjadi hal yang perlu diperhatikan, oleh karenanya diperlukan keadilan terkait hal tersebut. Ada sedikit fleksibilitas sehingga lagu itu ramah sekali untuk semua orang bisa dinyanyikan, karena kan lagu itu sangat berfungsi kalau sudah dinyanyikan, kalau masih di kertas dia belum terdengar gitu. Jadi itu juga mesti dipertimbangkan gitu kegunaan dari lagu itu gitu. Tapi tetap harus menghormati hak penciptanya. Kira-kira begitu. Tiba-tiba di tengah jalan kita dilarang untuk menyanyikan lagu yang kita besarkan, juga tolong dipikirkan bagaimana rasanya untuk seorang penyanyi. Jadi mudah-mudahan ada keadilan untuk itu, ada jalan keluarnya. Polemik hak cipta dan izin menyanyikan sebuah lagu belakangan menjadi sorotan.
sejumlah musisi sempat mempertanyakan pengelolaan sistem royalti. Tak hanya di lingkungan musisi, sejumlah pelaku usaha sempat menaruh perhatian dalam polemik ini. Antara lain terkait perdebatan konsekuensi hukum terkait pengelola restoran memutar lagu dari aplikasi platform pemutar musik. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ini kami hadirkan informasi Polrestabes Medan temukan fakta baru usai penyidik memeriksa 43 saksi dalam kasus kebakaran di rumah Hakim Kamozaro yang menangani perkara korupsi Jalan Sumatera Utara. Hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Kamozaro. Kamozaro adalah hakim yang menangani perkara korupsi Jalan Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak menyatakan ada fakta baru usai penyidik memeriksa 43 saksi dalam kasus kebakaran yang terjadi di kawasan Medan. Sampai dengan hari ini sudah ada 43 saksi yang kita ambil keterangan. Saksi dari security, saksi dari tetangga komplek, saksi dari pemadam kebakaran, kemudian saksi dari Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Ode Chandra, terima kasih. Sampai jumpa lagi.